Perkenalkan, nama saya Khairunisa Maharsanti dari Universitas PGRI Yogyakarta, Program Studi Akuntansi dengan NIC CP157. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat hak akses atau user security matrix pada modul purchase. Sebelumnya perlu kita ketahui mengenai modul purchase sendiri merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Modul purchase ini berguna untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian. Modul purchase ini terintegrasi dengan modul lainnya seperti inventory dan accounting. Nah, untuk hak akses sendiri merupakan fitur untuk melihat role sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, maupun delete, atau hanya bisa membuat dokumen pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, fungsi dari security matrix ini adalah untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Manfaat dari security matrix ini, yang pertama itu untuk mengatur akses menu, tab, field, button, maupun yang lain berdasarkan grup. Dan untuk mengakses model tingkat CRUD atau create, read, update, maupun delete, dan mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup dan user. Nah, berikut ini merupakan contoh skenario yang saya buat. Maudi merupakan seorang karyawan dengan posisi sebagai manajer purchase yang bekerja di PT Sinar Corporate. Maudi memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengerahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan pada program pembelian, yang antara lain seperti melihat rantai pasok yang akan dibeli oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Selain itu, dalam perusahaan tersebut juga terdapat beberapa staf yang berada di bawah naungan Maudi. Untuk staf yang pertama itu ada Leo. Leo merupakan staf purchase yang bertugas dalam membuat dan menganalisis proses bisnis pada modul purchase. Staf yang kedua itu ada Hitomi. Hitomi merupakan staf inventory yang bertugas dalam mendata dan menganalisis penyimpanan barang pada modul inventory. Sedangkan untuk staf ketiga dan keempat itu ada Jeremy dan Erika. Mereka merupakan staf accounting yang bertugas dalam membuat dan menganalisis keuangan pada modul accounting. Nah, di sini ada role user dan modul. Modulnya ini terdiri dari purchase, inventory, dan accounting. Nah, untuk purchase manajernya itu kan Maudi. Nah, Maudi ini pada modul purchase dia bisa create, read, update maupun upload maupun delete. Nah, pada modul inventory dan accounting dia hanya bisa read. Untuk role user purchase staff itu pada modul purchase dia bisa create dan read. Sedangkan untuk inventory dan accounting dia hanya bisa read. Untuk inventory staff itu pada modul purchase dia hanya bisa read, sedangkan pada modul inventory itu bisa create dan read. Untuk di accounting dia tidak bisa mengakses. Untuk role user accounting staff itu pada modul purchase dan inventory dia hanya bisa read, sedangkan pada modul accounting dia bisa create dan read. Untuk role user admin itu pada modul purchase, inventory, dan accounting dia bisa create, read, upload, dan delete. Nah, untuk import usernya ini akan digunakan untuk mengimpor pada Odoo. Nah, di sini ada nama-nama pegawai yang ada di Sinar Corporate, ada Maudi, Leo, Hitomi, Jeremy, dan Erika. Nah, di sini juga ada akunnya,
akun email, dan ada password-nya. Untuk password-nya ini saya samakan semua, yaitu odo123. Nah, untuk yang selanjutnya, kita masuk pada Odoo kita dengan memasukkan email dan password untuk membuat langkah-langkah hak akses atau user security matrix pada modul purchase. Nah, setelah kita login pada Odoo kita, kemudian kita diminta untuk mengaktifkan fitur developer mode. Nah, di sini karena saya sudah mengaktifkan fitur developer mode, jadi ditampilkan simbol kumbang. Nah, setelah itu kita bisa masuk pada setting dengan memilih home menu, kemudian setting, kemudian kita pilih user dan companies. Kita pilih user. Nah, kita karena akan membuat user baru, jadi kita bisa pilih new. Ini untuk memasukkan user satu persatu, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya memiliki data yang akan diimpor, jadi kita bisa pilih ke favorit, kemudian kita pilih import record. Nah, di sini kita ditampilkan pada menu import file. Nah, di sini kita bisa pilih upload file. Nah, kita cari file kita untuk yang mau di-upload pada user Odoo. Nah, untuk filenya ini harus dalam format Excel atau CSV. Di sini saya memiliki file Excel, kita bisa uploadnya. Nah, setelah itu file yang kita upload muncul, kemudian kita bisa memastikan bahwa file itu sudah benar apa belum. Kita bisa memilih tes. Nah, kalau file kita sudah benar, itu akan muncul tanda everything seem valid. Nah, kemudian kita bisa pilih import. Nah, pada tampilan user ini sudah muncul data-data user, itu ada Erika, Hitomi, Jeremy, Leo, dan Maudi. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi tugas dari user sesuai dengan skenario yang saya buat tadi. Di sini kita bisa memilih user yang ingin diisi tugasnya. Saya akan memilih Maudi terlebih dahulu. Nah, di sini Maudi dalam skenario itu kan dalam skenario itu Maudi sebagai manajer purchase. Nah, kita bisa mengisi di sini bisa dikosongi inventory juga, purchase di admin ini juga kosong, pilih. Nah, kemudian kita scroll ke bawah untuk extra right pada kontak reaction ini kita unchecklist. Nah, setelah itu kita save
pilih cloud awan, save manually. Kemudian kita bisa mengisi tugas yang lain, ya kita bisa memilihnya dari sini tanpa perlu keluar. Nah, untuk Leo ini, Leo menjadi staff purchase. Pada sales bisa kita kosongi, inventory juga kita kosongi, purchase karena dia sebagai staff purchase maka kita bisa pilih user, administration dia kosong, accounting bisa kita kosongi, dan manufacturing bisa kita kosongi. Kemudian kita scroll ke bawah, kontak reaction-nya kita unchecklist, kemudian kita save. Nah, untuk yang selanjutnya ada Jeremy dan Erika ini sebagai staff accounting. Sales bisa kita kosongi, inventory juga kita kosongi, purchase, administration. Nah, accounting di sini pada invoicing ada billing dan billing administration. Kita bisa memilih yang billing. Untuk manufacturing bisa kita kosongi. Kemudian kita scroll ke bawah, contact reaction. Lalu kita save. Untuk Hitomi ini dia berperan sebagai staff inventory. Untuk sales bisa kita kosongi. Inventory, nah karena dia berperan sebagai staff inventory, jadi kita pilih user. Kemudian purchase kita kosongi, accounting kita kosongi, dan manufacturing kita kosongi. Kemudian kita scroll ke bawah, kita unchecklist kontak reaction, kemudian kita save. Nah, untuk yang terakhir itu ada Erika. Erika sama dengan Jeremy. Nah, dia sebagai staff accounting. Sales kita kosongi, inventory kita kosongi, purchase juga kita kosongi. Nah, di sini accounting sama dengan Jeremy, maka bisa kita isi billing. Manufacturing kita kosongi, dan scroll ke bawah, kontak reaction, unchecklist, kemudian kita save. Kemudian kita bisa kembali pada tampilan user. Nah, setelah semua data user telah kita sesuaikan dengan skenario, kita akan melihat pengelompokan jabatan. Di sini kita bisa masih pada menu setting, kemudian pilih user dan company, pilih group. Nah, di sini kita bisa mengetikkan sesuai pada modul, yaitu modul purchase. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk pada Odoo dengan menggunakan user yang telah kita buat. Sebagai contoh yang pertama, kita akan masuk menggunakan user Maudi yang berperan sebagai manajer purchase. Di sini kita bisa logout terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan email Maudi. Nah, di sini kita sudah
login pada akun Odoo Maudi. Kita bisa buka home menu, kemudian kita pilih modul purchase. Nah, pada modul purchase untuk user Maudi ini terdapat menu order, product, reporting, dan configuration. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk membandingkan antara pengguna user antara Maudi dengan yang lain, kita bisa mencoba login menggunakan user Leo sebagai staff purchase. Di sini kita bisa masukkan email dan password Leo. Nah, di sini kita telah login menggunakan user Leo dan bisa kita buka pada home menu, kemudian kita pilih modul purchase. Nah, di sini bisa kita lihat untuk modul purchase pada user Leo itu hanya terdapat pilihan orders dan produk. Sedangkan pada user milik Maudi tadi terdapat menu order, produk, reporting, dan configuration. Nah, di sini terdapat perbedaan. Nah, langkah terakhir setelah kita membuka user yang kita import tadi dengan menggunakan email dan password user mereka seperti Maudi dan Leo, di sini terlihat bahwa untuk statusnya itu telah terkonfirm. Yang awalnya tadi never connected maka berubah menjadi confirm. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah dalam membuat hak akses atau user security matrix pada modul purchase. Dari saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.